Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ini dengan minggu 2 13 426. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membuat learning journal. Nah, learning journal ke-14 adalah learning journal terakhir. Yang artinya pertemuan kemarin adalah pertemuan terakhir untuk materi. Karena setelah itu kita akan melaksanakan tugas. Pembahasan kemarin itu membahas mengenai ice breaking. Ice breaking ini tuh punya peran penting dalam public speaking. Ketika kita berbicara di depan umum, kemudian statusnya, kemudian dalam pembicaranya itu tuh hanya pembahasan aja, jadi nggak ada interaksi sama audiensnya, nggak ada cara untuk mencairkan suasananya. Itu sebenarnya terlihat lebih kaku dan juga terlalu formal. Nah, dalam public speaking itu, speaking itu punya peran penting. Contohnya, ketika audiens kita itu udah merasa bosan, udah merasa jenuh buat mendengarin apa yang kita bahas. Nah, di sini peran ice breaking. Dan ice breaking itu banyak banget macam-macamnya. Ada yang emang ice breakingnya itu cuma duduk di tempat, kayak misalnya nih, kalau misalnya saya bilang malam, kalau misalnya saya bilang pagi, kalian tepuk tangan 1. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau misalnya saya bilang malam, kalian diam. Nah, itu juga bisa jadi ice breaking yang memang nggak membutuhkan ruang gerak kita, yang artinya kita cuma duduk aja. Ada juga yang emang ice breakingnya itu mengharuskan kita untuk berdiri gitu, atau untuk untuk berdiri. Nah, ice breaking itu harus disesuaikan dengan audiensnya. Kalau misalnya audiensnya anak-anak, kita harus buat semenarik mungkin, senyaman mungkin permainan itu, dengan tujuan agar audiens dari golongan anak itu fokus lagi untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan. Kalau misalnya kita audiensnya remaja, itu juga harus menyesuaikan. Yang artinya ketika audiensnya itu anak remaja, itu tuh kita harus buat menariknya semeriah mungkin, biar mereka fokus gitu, biar mereka nggak ngerasa bosan, nggak ngerasa jenuh. Tapi beda lagi kalau misalnya audiensnya itu lansia. Penggunaan ice breaking untuk lansia ini harus disesuaikan dengan kondisi dari lansianya. Kalau misalnya lansianya itu nggak memungkinkan buat main yang kayak berat-berat gitu, berarti kita pilih ice breaking yang nggak sulit, kayak misalnya yang tadi sebutin. Kalau misalnya saya sebut pagi, kalian tepuk 1. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk 2, atau kalau misalnya malam jangan tepuk tangan, kayak gitu boleh. Atau bisa kayak buat ice breakingnya untuk golongan lansia kayak itu bisa dengan cara kita melatih fokus mereka, kayak misalnya gini, sekarang pegang hidung. Nah, karena mereka tuh bakal fokus sama kita kan. Kalau misalnya kita bilang hidung tapi tangan kitanya bilang pipi, berarti kan mereka pasti bakal fokusnya ke tangan kita, kayak ke pipi gitu. Tapi kalau misalnya lucu banget ya, kayak gitu, intinya kayak gitulah. Dan pertemuan kemarin tuh seru banget karena kita langsung praktik bareng teman-teman gitu, praktik buat ice breaking yang seru dan menarik kayak gimana. Dan setelah ice breaking atau setelah para materi sudah selesai, kita mulai dikasih arahan buat ngerjain UAS. Nah, pengerjaan UAS itu adalah sama kayak UTS, public speaking, tapi durasinya itu 40 menit. Dengan catatan ice breaking, dengan catatan untuk kelas itu kita harus sinematik, yang artinya kamera nggak boleh
diam di satu tempat, tapi dia harus gerak-gerak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.